Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Pedal Rosa yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya bawa di dalam pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih bahwa waktu diberikan kesempatan kepada kami untuk melayani malam hari ini. Adapun pembacaan firman pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam hati dan pikiran kita, supaya firman yang akan kita dengarkan pada malam hari ini boleh kita renungkan tinggal dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Terpujilah Tuhan, pada saat hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan, membaca dan merenungkan firman pada saat ini. Kami minta dengan penuh kerendahan diri di hadapan-Mu Tuhan. Mari berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan kami baca dan dengarkan pada malam ini Tuhan, boleh kami mengerti akan maksud firman Tuhan. Ini kami telah siap, dengarkan doa ini Tuhan, ampuni dosa kami. Kami bawa doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus 14 ayat 6 sampai dengan ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagiku? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika napiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang dikatakan, apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Demikianlah firman Tuhan pada malam renungan ini, dan kita akan masuk dalam renungan singkat dari pembacaan kita dengan perikop sekali lagi tentang karunia roh. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari pembacaan itu kita akan merenungkan sedikit dengan saya akan memberi tema Roh Kudus berkuasa dalam hidup manusia. Roh Kudus berkuasa dalam hidup manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, bahasa roh merupakan salah satu karunia roh yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan di Korintus untuk memperkuat persekutuan umat itu. Namun ternyata karunia roh itu telah menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota-anggota persekutuan. Karena mereka yang memperoleh karunia bahasa roh itu menganggap bahwa merekalah yang lebih hebat, lebih penting, lebih unggul,
lebih utama dari yang lain, sehingga mereka mengabaikan karunia-karunia roh lainnya. Padahal karunia bahasa roh itu tidak dapat membangun jemaat jika tidak didampingi oleh roh, oleh orang yang memiliki karunia untuk menerjemahkan apa yang disampaikan dalam bahasa roh. Karena bahasa roh itu tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Tanpa itu, orang lain tidak bisa mengerti apa yang disampaikan dalam bahasa roh itu, sehingga tidak dapat membantu perkembangan persekutuan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu Paulus tidak mempergunakan dalam ibadah ataupun pertemuan-pertemuan lainnya. Karena ia tahu bahwa bahasa roh itu tidak berguna bagi mereka kalau tidak diinterpretasikan. Ia lebih suka menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan komunikatif dengan menggunakan bahasa yang dapat memahami Injil Yesus Kristus yang diberitakannya. Dengan bahasa yang komunikatif, mereka dapat mengerti tentang pesan Allah yang disampaikan kepada mereka. Hal ini Paulus ibaratkan seperti kecapi dan seruling. Jika dibunyikan dengan nada-nada yang tidak benar, maka orang sulit mendengar sebuah lagu. Namun jika digunakan dengan baik dan membunyikan sebuah lagu, maka kedengarannya akan baik. Saudara-saudara yang kekasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan membunyikan nada-nada yang benar, maka akan melahirkan lagu yang merdu, yang membangun jiwa dan menghadirkan sukacita. Sama halnya dengan suara nafiri, jika tidak mengeluarkan suara, maka orang tidak akan siap untuk berperang. Jadi setiap bunyi yang harus dimengerti orang lain agar dapat membangun persekutuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini jelas Paulus mau bilang bahwa semua karunia roh pemberian Tuhan itu memiliki makna yang sama sekalipun fungsinya berbeda, yaitu untuk membangun hidup yang bersama dengan persekutuan. Itu berarti tidak ada yang lebih hebat dari yang lain, tidak lebih unggul dari yang lain, dan tidak lebih bermanfaat dari yang lain. Karena itu semua karunia Tuhan harus digunakan, bahkan untuk menonjolkan diri dengan kepentingan sendiri, tetapi harus digunakan untuk membangun persekutuan. Jadi kepelbagaian satu dengan yang lain. Karena itu tidak boleh ada menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu roh itu juga diberikan Tuhan kepada kita semua, baik dalam keluarga maupun dalam jemaat dan masyarakat, melalui berbagai peran yang kita miliki, mulai dari yang sederhana sampai yang begitu tinggi, dari yang kecil sampai yang besar. Namun apapun peran kita, itu sekecil apapun, sebesar apapun, kita tetap membutuhkan orang lain, sehingga melalui peran mereka, peran kita semakin bermakna dan membangun kebersamaan. Karena itu kita diajak untuk belajar saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita belajar untuk tidak mendahulukan kepentingan kita, tetapi mendahulukan kepentingan bersama melalui peran atau karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Hanya dengan begitu, kehadiran kita dengan semua yang kita miliki
dapat menjadi kekayaan untuk membangun hidup ini, membangun keluarga, jemaat, dan masyarakat. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diajak untuk saling menghargai satu dengan yang lain, sekalipun kita berbeda. Kita bukan apa-apa tanpa mereka. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, dan kita akan menutup peribadatan kita malam ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan pada malam hari ini, karena Tuhan begitu baik memberikan waktu kepada kami untuk mengambil bagian dalam renungan malam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, berkati kiranya firman yang kami telah dengarkan, biarlah Bapa Sorgawi firman itu boleh tinggal dalam hati dan pikiran kami untuk kami merenungkan betapa baiknya hidup dalam kebersamaan dan saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain, seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami selalu mencintai, menyayangi satu dengan yang lain. Terima kasih, berkati juga semua jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, biarlah dengan perlindungan dan kasih dan kemurahan Tuhan, kami dalam keadaan sehat dan kuat, dan diberi kemampuan untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Lindungi dan kuasai kami malam ini. Biarlah malam ini Tuhan kami boleh beristirahat dengan baik, dan kami minta dalam nama-Mu Tuhan, bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, yang asalnya daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.